Sejarah seppuku tidak jelas dan sulit untuk melacak awal dari tradisi penghabisan diri terhormat ini. Tradisi ini bisa dilakukan para samurai di Kekaisaran Jepang. Namun tampaknya catatan pertama tentang seppuku terjadi di medan perang sebagai sarana untuk melarikan diri, ditangkap oleh musuh. Samurai atau prajurit Kekaisaran Jepang lebih suka untuk mengakhiri hidup dari alih-alih dieksekusi dengan penggalan kepala. Samurai pertama yang menghabisi diri sendiri dengan melakukan seppuku adalah Minamoto no Tametomo tahun 1139 sampai 1170. Sebagai samurai, ia dikenal sebagai pemanah sakti yang pernah menenggelamkan seluruh kapal Taira hanya dengan satu anak panahan. Konon, Tametomo yang legendaris memilih untuk melakukan seppuku. Seppuku adalah bentuk ritual penghabisan diri di Kekaisaran Jepang. Banyak orang-orang yang tinggal di dunia barat percaya itu adalah tindakan yang mengerikan dan biadab. Akan tetapi, menurut cara berpikir orang Jepang, seppuku atau memotong perut berarti kematian yang terhormat. Kematian terhormat lebih diinginkan daripada hidup yang sia-sia karena malu. Seorang samurai diharapkan menunjukkan keberanian, keadilan, penghormatan kepada para dewa, dan kemurahan hati terhadap mereka yang lebih lemah. Meninggal secara terhormat dinilai lebih penting daripada panjang umur. Menurut standar Jepang kuno, penghabisan diri bukanlah tindakan pengecut. Sejarah berpendapat bahwa masyarakat di Kekaisaran Jepang di masa lalu mungkin telah belajar tentang seppuku dari orang Tiongkok. Pasalnya, seppuku membutuhkan pedang dan pembuatan pedang baru dimulai di Kekaisaran Jepang pada abad kedua sebelum Masehi. Jadi, kecil kemungkinannya bahwa penduduk asli Jomon mempraktikkan jenis ritual penghabisan diri ini. Periode Jomon adalah era sejarah paling awal dari sejarah Kekaisaran Jepang yang dimulai sekitar tahun 14.500 sebelum Masehi. Salah satu teks Tiongkok kuno menjelaskan beberapa kisah pemotongan perut pertama yang diketahui. Tentara ditiba dan menemukan Adipati Yi di Rongze, tempat mereka menghabisi. Mereka memakan semua dagingnya, hanya menyelamatkan hatinya. Ketika dia tiba di rumah, Hong Yan melaporkan misinya. Dia telah selesai. Dia berteriak ke surga dan terisak-isak berhenti hanya setelah semua kesedihan terkuras darinya. Kemudian berkata, pelayanmu meminta agar dia menjadi pakaian luarmu. Ia kemudian menghabisi diri dengan memotong perut dan memasukkan hati Adipati Yi ke dalam tubuhnya. Pengetahuan tentang seppuku menyebar dan Kekaisaran Jepang mulai mengadopsi ritual itu. Minamoto no Tametomo bertugas di pihak mantan Kaisar Shotoku selama pemberontakan Hogan 28 Juli sampai 16 Agustus 1156. Itu adalah sebuah konflik antara Shotoku dan adik laki-lakinya Kaisar Go Shirakawa yang berkuasa. Samurai Minamoto Tametomo menyarankan strategi untuk menyerang pasukan Kaisar Go Shirakawa. Sayangnya, Shotoku mengabaikan rencana tersebut dan pemberontakan pun gagal. Hukuman pihak yang dan semua pemberontak Minamoto dieksekusi dengan kepalanya. Samurai Minamoto no Tametomo dihukum dengan memotong urat lengan busutnya. Musuh-musuhnya menyelamatkan hidupnya dan dia dikirim ke pengasingan. Beberapa tahun kemudian, Minamoto no Tametomo yang penuh dendam menghadapi musuhnya sekali lagi di Honshu Utara. Saat itu ia menembakkan panah yang menghancurkan kapal Tairan. Dalam buku The Samurai, Sword Shogun and Seppuku,
Ben Hubens menulis, tembakan terakhir itu akan melewati dua sisi muatan kapal samurai Taira dan menenggelamkannya. Namun pada akhirnya Taira menjebak Kametomo di sebuah rumah. Di tempat itu sang samurai kemudian melakukan bundir terhormat. Ia membelah perutnya sambil berdiri dengan punggung bersandar pada pilar. Tindakannya kelak diikuti oleh para samurai di Kekaisaran Jepang. Bagaimana seppuku dilakukan? Bila samurai tidak berada di medan perang atau ditawan musuh, seppuku dilakukan dengan ritual tertentu. Samurai yang berniat menghabisi diri harus memiliki waktu dan tanggal yang ditetapkan untuk tindakan tersebut. Setelah mengetahui tempat dan tanggal, persiapan dapat dilakukan. Sekotak sutra akan diletakkan di atas tanah, di mana samurai akan berlutut di seiza dengan tanto diletakkan di depannya. Tanto adalah belati pendek yang dikenakan bersama dengan katana dan wakizashi. Samurai akan membuat puisi kematian yang ditinggalkan untuk anak cucu, tulis Michael Smartson di laman The Collector. Ia kemudian akan membuka kerah kimononya untuk memperlihatkan perutnya sambil menggenggam tanto pada bilahnya. Sang samurai kemudian menajamkan ke tubuhnya. Bagaimana seppuku berlangsung pada titik ini bergantung pada ketabahan samurai yang bersangkutan. Dia harus menanggung penderitaan selama mungkin tanpa merusak ketenangan. Ketika penderitaan menjadi tak tertahankan, Kaishakukin akan memotong hingga hampir memenggal kepala sang samurai. Kata hampir menunjukkan kontrol luka dan mencegah kepala yang terpenggal menumpahkannya ke tanah. Dalam kepercayaan Shinto, setiap bagian tanah yang tersentuh darah atau dalam kepercayaan Shinto, setiap bagian tanah yang tersentuh cairan atau mayat dianggap najis. Smartson menambahkan lagi, jika pemotongan leher tidak terjadi penghabisan pertama, samurai akan menarik tanto melewati perutnya. Ia kemudian membuat potongan vertikal kedua hingga ke jantung. Ditunjuk sebagai Kaishakukin dianggap sebagai tanggung jawab yang serius. Kegagalan untuk melakukan dengan benar merupakan hal yang memalukan. Seppuku dianggap sebagai rahmat di medan perang. Itu kesempatan bagi samurai Kekaisaran Jepang untuk meninggoy dengan cara mereka sendiri jika pertempuran tidak menguntungkan mereka. Sejarah nilai filosofi dari tradisi seppuku Jepang sangat kompleks dan memiliki akar yang dalam budaya Jepang. Seppuku yang juga dikenal sebagai harakiri adalah ritual bundir yang dilakukan oleh samurai sebagai bentuk pengorbanan diri untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka. Nilai filosofis dari seppuku dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, seppuku dianggap sebagai bentuk pengorbanan diri yang tertinggi, di mana seseorang rela meninggoy hidupnya untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Bushido, kode etik kehormatan samurai yang menekankan pentingnya keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan diri. Kedua, seppuku juga dianggap sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan. Dalam budaya Jepang, seppuku dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan dan untuk mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi. Terakhir, seppuku juga memiliki nilai filosofis dalam konteks sejarah Jepang. Seppuku dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan, serta sebagai cara untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Jepang. Dalam keseluruhan, nilai filosofis dari tradisi seppuku Jepang mencerminkan nilai-nilai kehormatan, pengorbanan diri, dan pembersihan diri yang dalam budaya Jepang.
Meskipun seppuku sudah tidak lagi menjadi praktik umum di Jepang modern, tapi nilai-nilai filosofis di baliknya masih tetap relevan dan dihormati dalam budaya Jepang. Tes. Fakta mengerikan tentang seppuku. Jepang memiliki sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan pintar. Oleh karena itu, pendidikan di Jepang sangat maju dan banyak diminati oleh pelajar maupun pekerja. Di samping pendidikan yang maju, itu Jepang memiliki tradisi bundir yang cukup membuat bulu kuduk merinding, yaitu seppuku. Beberapa fakta tentang seppuku. Yang pertama, seppuku harus dilakukan berdasarkan perintah. Ritual ini bisa dilakukan oleh mereka yang menjalankan Bushido. Bushido merupakan kode etik kesatrian golongan samurai dalam feodalisme Jepang. Samurai tidak bisa serta-merta melakukan ritual ini. Mereka harus meminta izin kepada daimyo atau pengusaha yang membawahi para samurai. Biasanya daimyo mengizinkan para samurai untuk melakukan seppuku agar mereka tidak dianggap musuh. Selain potong perut, juga masalah menjunjung harga diri. 2. Tidak bisa dilakukan sembarang orang. Pertama kali seppuku dilakukan pada saat pertempuran Ujil tahun 1180 oleh Minamoto no Yorisama. Budaya seppuku lambat tahun terus dikembangkan dan memiliki cara sendiri pada awal abad ke-17. Seppuku tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi rakyat biasa. Seppuku hanya boleh dilakukan oleh samurai yang ingin menjaga dirinya dan mati secara terhormat. 4. Dilakukan oleh wanita. Seorang wanita bisa melakukan ritual seppuku ini dengan memotong bagian tubuhnya. Wanita yang melakukan seppuku adalah istri samurai yang bisa disebut jigai. Ia akan memotong bagian tubuhnya dengan cepat agar meninggoy dengan cepat dan tak ada yang bisa mencegahnya. Biasanya wanita yang melakukan seppuku ditujukan untuk kesetiaan kepada sang suami yang meninggoy akibat seppuku. Ia melakukan bundir ini agar tidak tertangkap oleh musuh. Dengan menghabisi dirinya sendiri, tindakan berasusila yang akan dilakukan oleh musuh tidak akan terjadi.